Selamat siang, selamat sore, selamat datang di Misa KKI Atlanta, Misa Kamis Putih. Pada sore hari ini, Misa akan dipimpin oleh Romo Matius Ro dan dibantu oleh Deacon Antonius Pancanugrah. Marilah kita berdiri untuk memulai misa ini dengan menyanyikan lagu pembukaan selayaknya kita berbangga. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam, selamat bertemu lagi di tempat ini. Mari kita bersama-sama. Sejak malam ini kita memasuki Triduum, perayaan karya keselamatan Tuhan kepada manusia. Dalam perayaan malam Kamis Putih ini, kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana Yesus memberikan satu contoh teladan yang sangat sederhana. Dan Yesus mengajak kita untuk mengingatnya setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Suatu penyerahan hidup yang total, suatu pengorbanan yang sempurna. Dalam keseharian hidup kita, dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, apakah kita juga berdasarkan semuanya itu kepada suatu pelayanan yang total, suatu pengorbanan yang sempurna. Mari kita memohon ampun dari Tuhan atas semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra dan Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salib-Nya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah
penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan setiap bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada pada tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah yang tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah
aku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan.
Fulton Oisler dibesarkan dalam keluarga baptis yang sangat taat. Tetapi sejak awal hidupnya, dia menyatakan dirinya seorang ateis. Di usianya yang ke-20, memulai karirnya sebagai seorang penulis, dia membuat perjalanan ke Tanah Suci untuk menulis tentang perjalanan sebagai orang yang tidak beriman dan skeptis. It turned out, perjalanannya dia itu tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia rencanakan. Dia kembali ke rumah sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang perempuan Katolik, dan dia sendiri menjadi Katolik. Fulton Oisler mencari nafkah dengan menulis naskah untuk radio drama. Pada tahun 40-an, dia mempunyai satu ide untuk mengubah salah satu dramanya itu menjadi novel tentang Yesus. Dia berpikir mungkin idenya itu akan terjual dalam bentuk beberapa eksemplar buku. Tapi yang kita ketahui, kemudian idenya itu menjadi suatu sensasi. Dan kemudian bahkan menjadi sebuah film. Jika Anda belum pernah mendengar tentang Fulton Oisler, mungkin Anda pernah mendengar tentang buku yang dia tulis. The Greatest Story Ever Told. Ini mungkin judul yang terhebat yang pernah ditulis. Namun pada intinya, ini juga adalah sebuah paradoks yang kita temukan di tengah-tengah Injil malam hari ini. Intinya terletak di tengah kisah keselamatan kita, kisah yang kita ingat dalam perayaan Triduum ini. Dan paradoksnya adalah Yesus Kristus sendiri. Faktanya adalah bahwa subjek dari sebuah cerita yang digambarkan sebagai yang terbesar sebenarnya bukan hanya cerita, tetapi seseorang, Tuhan sendiri, yang memilih untuk menjadi yang terkecil, menjadi yang terlemah. Yesus sendiri berkata, apapun yang kamu lakukan untuk yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Santo Paulus menggambarkannya dengan kata lain, bagaimana Yesus mengambil rupa seorang budak. Selama Triduum Suci ini, kita akan melihat apa artinya. Dan ini dimulai dengan Injil malam ini. Memberitahu kita bagaimana Kristus membasuh kaki para muridnya, para rasul. Tuhan tidak hanya mengambil wujud seorang manusia, tetapi bahkan merendahkan diri karena kasih untuk melayani. Di zaman itu, membasuh kaki itu suatu pekerjaan yang sangat rendah, menjijikkan. Tetapi Yesus melakukannya. Dia melakukannya dengan sukarela, tanpa pamrih, dengan murah hati. Kristus memberi para rasul suatu hadiah yang terindah, suatu pelajaran, suatu teladan. Seperti yang telah saya lakukan untukmu, kamu juga harus melakukannya. Dia berkata, saling melayani, peduli satu sama lain. Bersikaplah penyayang dan pemaaf satu sama lain. Membantu menghilangkan puing-puing kehidupan, debu-debu jalanan. Help to remove the debris of life, the dust of the road.
Don't feel that anything is beneath you. Be less to help others be more. Saudara-saudari, jika ajaran dan teladan Yesus ini tidak cukup, malam ini dia juga memberi kita sesuatu yang lebih. Pemberian dirinya sendiri di dalam Ekaristi. The Son of God, the most extraordinary figure who ever lived on earth, becomes something so ordinary. Dia menyerahkan dirinya dalam rupa roti. Makanan umum untuk orang biasa. Dan dia terus memberikan dirinya kepada kita di sini dan pada saat ini dan di setiap saat kita merayakan Ekaristi. Penyelamat dunia datang kepada kita dalam sesuatu yang sekecil hostia. In doing this, the one who became ordinary for us makes it possible for us to become extraordinary. And we become his tabernacle. We become his dwelling place, his home. Yesus sangat ingin tinggal bersama kita. Dia memberi kita sakramen ini. Dan bagaimana caranya kita tetap mengingat dia. Selain merayakan institusi Ekaristi, malam ini kita juga merayakan institusi sakramen imamat. Di sini saya tidak menyampaikan berita yang baru. Kita sudah sering melakukannya. Tetapi selama tahun yang lalu ini, sampai sekarang, sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Dan juga sangat sulit bagi para imam. Mereka juga menghadapi lockdown, ketidakberdayaan, isolasi. Banyak imam juga mengalami pergumulan pribadi dengan COVID-19. Banyak yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk membawa sakramen Ekaristi dan rekonsiliasi kepada umat. Saya merasa kagum dengan apa yang teman-teman imam dan diakon lakukan setiap kali saya melihat, mendengar, dan membaca dalam berita. Bagaimana mereka menunjukkan suatu pelayanan dan pengorbanan, bahkan pengorbanan kesehatan mereka sendiri untuk mengunjungi umat, untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dan hal ini mengingatkan kita berulang kali tentang bagaimana Tuhan yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Selama masa-masa sulit pandemik ini kita telah melihat apa artinya itu lewat pelayanan mereka. Pada malam ini secara khusus saya meminta kita semua untuk berdoa bagi para imam, para diakon. Mereka yang kita kenal dan mereka yang tidak kita kenal. Berdoa dengan rasa syukur dan dengan penuh harapan. Meskipun banyak dari mereka tidak mau mengakuinya, banyak dari mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa jasa. They are the unsung heroes. Membaca tentang Fulton Oeslers beberapa hari yang lalu, saya dikejutkan oleh satu detail. Ketika mereka membuat drama radio yang asli tentang Greatest Story Ever Told, di situ tidak ada satupun aktor yang diidentifikasi. Tidak ada satupun yang disebutkan namanya. Yang penting di sini bukanlah siapa mereka. Yang penting adalah ceritanya
Yang penting adalah ajarannya, yang penting adalah kata-katanya, yang penting adalah pesan dari cerita itu. Yang penting adalah menceritakan tentang anugerah Tuhan, anugerah keselamatan. Saudara-saudari, Injil malam ini membawa semua itu kembali kepada kita dengan kuat dan tak terlupakan. Begitu pula apa yang akan kita hadapi selama 3 hari ke depan. Kisah tentang penyerahan diri dan pengorbanan, pelayanan dan cinta yang melampaui apapun yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Kisah tentang bagaimana Tuhan memasuki secara manusia dengan menjadi tidak lebih dari seorang budak. Dan bagaimana putranya tinggal bersama kita, memberikan dirinya kepada kita berulang kali, hanya sebagai sebuah remah roti. Ini adalah kisah tentang bagaimana yang terbesar memilih untuk menjadi yang terkecil. Ini adalah kisah keselamatan kita yang mengharukan tetapi juga luar biasa. Inilah kisah keselamatan kita. Ini benar the greatest story ever told. Karena kita tidak bisa merayakan atau melakukan pembasuhan kaki, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak beberapa saat dalam hening. Merenungkan pertanyaan ini. Apa reaksimu bila pada saat ini Yesus datang di hadapanmu, meminta untuk membasuh kakimu? Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku. Kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu terhadap yang lain. Inilah tanda bagi semua orang bahwa kamu murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudari, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa.
agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Umat dimohon menjawab, kasihanilah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Semoga Sri Paus dan uskup kami, serta semua pemimpin umat melakukan tugasnya dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga semua gereja Kristiani mencapai kesatuan iman yang penuh, sehingga perjamuan Tuhan ini dapat kami rayakan bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga para imam dan calon imam Semoga para imam dan calon imam meneladan kerendahan hati Kristus. Imam Agung dalam pengabdian dan pelayanan kepada umat beriman. Marilah kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. semoga para dokter, perawat, pendidik, dan semua saja yang bekerja demi kemajuan dan pembangunan bangsa, kami mengabdikan diri kepada sesama dengan setia, tanpa mengharap balas jasa seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengabdikan diri kepada kami sesama. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga saudara-saudari kami yang sudah meninggal oleh perayaan Ekaristi ini mendapat bagian dalam hidup kekal yang untuk Kristus telah menderita dan wafat. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Untuk orang sakit, untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Ibu Lim Sufang, Philip Tan, dan Lydia Gan. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setia selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni. Jadi
sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu, persembahan kami umatmu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah suci, sumber dari iman insani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Suraya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga.
Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana bagi Allah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kristus kita ungkap, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat korban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup-uskup kami Gregory, Ned, dan Joel, serta semua uskup, para imam, diakon, serta pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu, saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai, salam damai, salam, damai Kristus beserta, salam, salam. Yang menghapus dosa dunia, kasih adillah kami. Anak Tuhan yang menghapus dosa dunia, kasih adillah kami. Anak Tuhan yang menghapus dosa dunia, berilah kami hidayah. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan. Bagi umat yang mengikuti misa secara virtual, marilah kita bersama-sama berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan diriku dengan seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Mari memuji karya ilahi, Ekaristi, sakramen yang suci. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Persiaran
semua dalam kurban cinta maha mulia. Dengan menyambut tubuh dan darahnya, hadirlah Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran sabdanya. Iman kita diteguhkan, kita diutus membawa damai, mewartakan kabar sukacita, berbagi cinta pada sesama. Selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.